Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa la nakfuruh. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Alhamdulillah, para jemaah sekalian, syukur kita kepada Allah di malam ini ya, kita masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk kita bisa beribadah ya. Salah satu ibadah yang utama adalah kita thalabul ilmi ya. Dengan ilmu ya. Jadi ilmu adalah cahaya yang tentunya akan menyinari setiap sendi kehidupan ya beribadah kita ya. Dan dengan ilmu segala amal ibadah akan tertolak ya, tanpa ilmu segala amal ibadah akan tertolak ya. Dan dengan ilmu ya ibadah yang kita kerjakan ya yang ya dicontohkan oleh Rasulullah SAW sehingga kita mengetahui tata cara ibadah ya. Dan ya karena ibadah ini ya diperuntukkan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala ya, tidak serta kita melaksanakannya ya, karena dengan ilmu ya termasuk ya sebab ya diterimanya amal ibadah kita ya. Semoga ilmu kita, ilmu yang didapatkan, ilmu yang dipelajari, ilmu yang tentunya bermanfaat, ilmu yang bisa mendatangkan ya keberkahan, kehidupan ya positif untuk kehidupan kita fid dunya wal akhirah ya. Semoga kita senantiasa diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala ya, dan diberikan keistiqomahan. Terlebih lagi kita akan menyambut bulan suci Ramadan ya, semoga semuanya bisa menjalankan ibadah puasa di bulan suci Ramadan, puasa di siang hari, dan melaksanakan qiyamul lail malam hari dengan ya ihtisab, mengharapkan pahala Allah Subhanahu wa taala, diberikan kesehatan, panjang umur ya, diberikan tadi ya keistiqomahan ya. Jadi biasanya ibadahnya itu cuma semangat di depan, start doang ya. Bagaimana? Teng, rame masjid nih ya. Sudah menjadi tradisi. Ya semoga ya yang kita yang hadir khususnya ya jamaah masjid ya masjid ini ya diberikan ya tadi ya semangat yang terus hadir ya, diberikan keistiqomahan ya untuk kita bisa beribadah di bulan suci Ramadan ini dengan maksimal ya. Tak lupa salawat dan salam kita supaya baginda Rasulullah Muhammad. Ayat keberapa sekarang? 131. Kita baca ayatnya. Ini tinggal satu ya, satu halaman lagi ya. Nah, selesai. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين.
ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون. تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. Bismillahirrahmanirrahim. Idz qala lahu rabbuhu, idz ketika qala berkata, ya nanti kita cari siapa ini yang berkata, ya lahu baginya atau kepadanya, ya. Nah, yang berkata siapa? Rabbuhu. Rabbuhu siapa? Tuhannya, berarti Allah. Nah, kira-kira nya ini kembali kemana? Padanya, Tuhannya, Tuhan siapa? Kepada siapa? Ibrahim. Lihat sebelumnya sudah ya. Apa? Walaqadis ya wa may yarghabu an millati Ibrahim. Siapa yang tidak suka, siapa yang benci terhadap agama Ibrahim? Nah, ya. Nah, kemudian ingatlah ketika Tuhannya berkata kepadanya, kan gitu ya. Apa yang Allah katakan, apa yang Tuhannya katakan kepada Nabi Ibrahim, aslim. Nah, itu perkataannya. Apa aslim? Berserah dirilah. Ya, itu kata perintah. Ya, kalau kata perintahnya banyak, aslimu. Ya ayuhan nas, aslimu. Ya, kalau satu aslim. Ya Ibrahim, aslim. Wahai Ibrahim, aslim. Apa artinya? Berserah dirilah kamu. Gitu ya. Jadi perintahnya kepada satu, ya. Berserah dirilah kamu. Ya. Qala. Siapa yang berkata? Ya. Ibrahim berjawab, ya. Ini dialog Allah dengan Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim menjawab apa? Aslamtu, aku
berserah diri ya. Makanya Islam itu Pak, Islam itu bentuk masdar. Ya, masdar itu kalau dalam tasrif susunan ketiga dari tasrif istilahnya. Aslama yuslimu islaman fahuwa muslimun. Nah, ya, muslim itu berarti orangnya, orang yang berserah diri ya. Penyerahan dirinya itu disebut dengan Islam. Islam terambil dari kata salima, selamat ya. Aslamtu, aku berserah diri ya, li rabbil alamin, bagi atau kepada Tuhan semesta alam ya. Nah, jadi itu jawaban Nabi Ibrahim, aslamtu li rabbil alamin ya. Kita ulangi. Ketika qala, berkata, lahu, bagi atau kepadanya. Siapa yang berkata? Rabbuhu, Tuhannya. Aslim, berserah dirilah ya. Qala, dia berkata, siapa? Ibrahim. Aslamtu, aku berserah diri li rabbil alamin, bagi atau kepada Tuhan semesta alam ya. Coba kita terjemahkan sama-sama yuk. Ketika berkata kepadanya Tuhannya, berserah dirilah. Dia berkata, aku berserah diri kepada Tuhan semesta alam. Itu jawaban Nabi Ibrahim ya. Silahkan dicoba ya. Ini ketika berkata kepadanya Tuhannya, berserah dirilah, berkata aku berserah diri pada Tuhan semesta alam gitu ya. Jadi kalimat Allahnya itu apa? Perintahnya aslim gitu ya. Ketika Tuhannya Ibrahim berkata kepadanya, berfirman kepadanya, wahai Ibrahim, gitu kalimatnya gitu. Ya Ibrahim, aslim. Nah, itu ya. Wahai Ibrahim, aslim. Ya. Ibrahim menjawab, Nabi Ibrahim menjawab, aslamtu li rabbil alamin. Itu ya. Ada lagi? Ya sama. Tadi sudah. Ya, aslama yuslimu. Ya, jadi aslama yuslimu itu bentuk kata kerja. Islam itu bentuk kata bendanya. Penyerahan dirinya itu namanya Islam. Gitu ya. Orangnya, pelakunya disebut dengan muslim gitu. Jadi kalau aslamtunya itu adalah bentuk kata kerja, aku telah berserah diri gitu ya. Nah, penyerahan dirinya ini disebut dengan Islam gitu. Ya. Silakan. Ada lagi? ketika berkata padanya Tuhannya, berserah dirilah. Dia berkata, aku berserah diri pada Tuhan semesta alam. Ya, pada Tuhan semesta alam. Kita lanjut ya. Jadi di ayat ini hanya satu saja kosakata baru, itu aslim, kata perintah ya. Aslim, perintah. Berserah dirilah kamu, gitu ya. Kita lanjut. Nah, kosakata baru di sini wassa. Wa apa wa? Dan wassa yuwassi artinya berwasiat. Apa wassa? Wasiat. Ya, wasiat itu apa, Pak? Pesan. Pesan terakhir. Ya. Iya. Ya, pesan aja. Dan berwasiat. Nah, kalau dalam bahasa Arab lazimnya kata kerja dulu ya, ingat ya. Kata kerja baru subjek. Ya, paham ya? Jadi kalau ini bolak-balik ya memang seperti itu, ya. Lazimnya itu kata kerja baru subjek. Siapa yang berwasiat? Nah, gitu ya. Tinggal kita cari nih subjeknya. Wa wassa biha. Nah, pertanyaannya biha dengannya itu kepada dengan apa? Hak itu kembali kemana? Hah? Wasa itu kata kerja ya? Wasa ini ada spidol. Wasa itu apa kata? Ya.
wasoya asalnya ya. Wasoya. Nah, coba di sini ditasydidkan wasso yuwassi ya. Maka di sini turunan kalimatnya bisa menjadi apa? Wasiyatun. Ya, kalau wasiat berarti dalam bentuk kata benda ya. Wasiyah. Nah, ya. Kalau ini kata kerjanya wassa yuwassi ya. Nah, maka turunannya menjadi wasiyah ya. Pertanyaannya wasiat ini kalau dalam bahasa Arab kan dibagi kata benda itu ya. Ada muzakkar yang dikategorikan laki-laki, ada muannas yang dikategorikan apa? Perempuan ya. Nah, kalau muannas itu kan ada cirinya. Apa cirinya? Ah, ini ya. Ini ada tamar marbutannya tidak? Ada. Maka bihanya ini biha gitu ya. Dengannya berarti kembali kepada wasi gitu ya. Dan berwasiat biha dengan wasiat itu gitu ya. Siapa? Ah, satu Ibrahimu siapa? Berarti yang berwasiat siapa? Nah, itu ya. Kalau subjek ada cirinya ya? Ada cirinya, Pak. Untuk mencirikan subjek itu orang atau pelakunya itu di apakan, Pak Jiji? Di rofa katanya ya. Tanda rofa itu apa, Pak Pugu? Doma, ya. Makanya di sini perhatikan, Pak. Ibrahim itu dibaca Ibrahimu atau Ibrahima? Nah, bisa tidak dibaca Ibrahimi? Hah? Tidak, kenapa? Hah? Enggak, kalimat Ibrahim. Ibrahim itu bisa dibaca Ibrahimu bisa ya, kan jelas di ayat ini. Ibrahima bisa? Bisa. Ibrahimi boleh tidak? Kenapa? Klok. Ya, bukan itu Pak alasannya. Kenapa Pak Jiji? Kenapa nggak bisa? Kenapa Pak Haji Arif? Kenapa tidak bisa? Hah? Hah? Pak Puguh kenapa? Lupa. Ada ya nih, ini karena mau Ramadan kebetulan nih. Ada namanya dalam bahasa Arab itu isim ghairu munsharif, Pak. Ya, isim ghairu munsharif itu isim yang tidak menerima tanwin. Jadi tidak boleh dibaca tanwin, ya. Nah, selain tidak boleh dibaca tanwin, enggak boleh ada tanwinnya, tidak Ibrahiman, enggak ada, Ibrahimun enggak ada. Ya, kalau Muhammad bisa Muhammadun, Muhammadan, Muhammadin, ya. Ibrahim ini tidak bisa. Tetap Ibrahimu. Nah, selain tidak menerima tanwin, ya. Nah, maka Ibrahim ini juga tidak boleh dibaca kasroh. Nah, di antara isim ghairu munsharif atau isim yang tidak menerima tanwin itu adalah nama-nama non Arab. Apa non Arab? Ajam. Iya, bukan orang Arab. Ibrahim itu bukan orang Arab. Ibrahim itu orang Palestina hijrah ke Makkah. Ya, bukan orang Arab, Pak, ya. Jadi selain tidak menerima tanwin juga tidak dibaca kasroh. Itu ya. Itu termasuk bulan-bulan atau nama-nama yang berakhiran alif dan nun. Ya, yang akhirannya alif dan nun. Coba nama orang yang akhirannya alif dan nun siapa? Sufyan. Atau nama bulan? Ramadan. Nah, Ramadan alif nun ya akhirannya kan? Gimana tulisan Ramadan? Ramadan. Ya. Ramadan bisa dibaca berapa cara? Ya. Bisa dibaca Ramadanun boleh enggak? Dan pakai tanwin boleh enggak? Tadi. Nah, tidak. Kenapa? Ya. Karena isim ghairu namanya isim ghairu munsharif ya namanya. Kalau mau tahu nih. Biar pengetahuan lah, supaya pengetahuan. Namanya isim ya, kalau tulisannya gini ya. Saya tulis bahasa Indonesia. Isim ghairu ya. Ya. Sharif. Nah, itu ya. Ghairu munsharif artinya yang tidak menerima tanwin ya. Nah, seperti itu.
Ya, Ramadan, makanya kita kalau ada yang niat Ramadan gimana? Nawaitu shauma ghadin an ada'i fardhi Ramadan. Nah, jadi cara mengkasrohkannya itu adalah dengan tanda fathah. Bukan Ramadhani, tapi Ramadan. Wajurra bil fathati ma la yansharif. Kata Imam Malik, kata Ibnu Malik dalam Alfiyah, dan jerkanlah olehmu dengan fathah tanda jernya isim yang tidak menerima tanwin, gitu ya. Ghairu munsharif namanya ya. Isim apa, Pak Agus? Isim ghairu munsharif. Apa artinya? Isim yang tidak menerima, selain tidak menerima tanwin, tidak boleh dibaca Nah, tidak boleh. Ibrahim, nama non Arab siapa? Kalau nama Nabi itu Ibrahim, ya, Ismail, Ishak, Yakub, Yusuf, orang Arab bukan? Ya, Yusuf itu masuk ya. Macam. Ya. Itu ya. Dan berwasiat dengan wasiat itu. Siapa Ibrahimu? Ibrahim. Kalau berwasiat itu kenapa? Ibrahimnya tanda ini penasaran. Ibrahimu. Bukan ini yang di belakang itu, kan ini bukan orang Arab, apa emang nggak ada iya? Oh, ini tidak, ini secara penulisan aja, Pak. Ada ya kecil kan? Maksudnya itu ya itu. Maksudnya ya bukan ya. Tidak ngaruh itu. Ya maksudnya ya itu. Ya ada huruf ya kecil ya. Cuma enggak ada titiknya. Nah, itu maksudnya ya gitu. Itu secara penulisan saja ya. Itu tetap dianggap ya. Ibrahimu ya. Berwasiat. Berwasiat itu butuh objek tidak? Wasiat apa atau kepada? Kan gitu ya. Berarti subjeknya siapa tadi yang berwasiat? Ya, kita selain belajar terjemah, belajar kalimat ya, supaya nyambung gitu ya. Dari siapa yang berwasiat? Nah, sekarang kita cari objeknya, Pak. Berwasiatnya kepada siapa? Bani ya, asalnya banin. Kalau anak laki-laki itu ini semua Nabi Ibrahim yang diwasiatkan oleh Nabi Ibrahim ini objeknya anak laki-laki ya. Kalau anak laki-laki itu kalau satu bin, ibnun. Kalau banyak banun. Ya. Kalau perempuan bintu atau ya binti kalau kita sebutkan gitu ya. Kalau banyak banatun. Ya. Kalau anak laki-laki banuna. Ya. Nah, kalau dengan jer jadi banin. Ya, jadi banin, ya, banina. Nah, di sini nunnya dibuang karena disambung dengan huruf ha domir hi, gitu ya. Asalnya banin, anak-anak lelaki banin itu ya. Banihi berarti artinya anak-anaknya, ya. Yang kesemuanya pasti anak laki-laki ya, karena banun, ya. Banun itu artinya anak-anak laki-laki tapinya ya. Berarti objeknya siapa? Anak-anaknya. Banihi kepada anak-anaknya. Nah, gitu ya. Nah, berarti kita tambahkan kata kepada. Coba diulang. Wassa dan berwasiat biha dengannya. Dengan wasiat itu siapa? Ibrahim. Banihi kepada wa Yaqubu dan berarti selain yang berwasiat itu Nabi Ibrahim, ada nabi yang lain. Siapa? Kenapa diakhirkan, Pak? Ya, nanti kita bahas ya. Jadi sama seperti di ayat sebelumnya, Ismailnya itu diakhirkan tuh di minggu lalu ya. Jadi ada jeda antara Nabi Ibrahim berwasiat kepada anaknya kemudian diikuti oleh kan jauh, Pak. Ya, Nabi Yakub itu siapanya Nabi Ibrahim? Cucu. Ya. Oh, masa barengan wasiatnya. Gitu ya. Makanya Nabi Yakubnya diakhirkan. Oke?
Karena ya masanya jedanya tadi jauh. Ibrahim, kemudian nanti punya anak siapa? Ismail, punya lagi anak lagi Ishak. Nah, baru dari Ishak punya anak Yakub, ya. Yakub 12 gitu ya. Ya, Haji. Wih, langsung baru datang. Semangat. Ya, wasiatnya apa? Perhatikan wasiatnya. Ya baniya, wahai anak-anakku. Ya, wahai anak-anakku. Innallaha, sesungguhnya Allah istafa, dia apa kemarin? Memilih. Dia telah memilih. Lakum, bagi kalian. Memilih ini butuh objek tidak? Butuh ya. Subjeknya tadi siapa? Subjeknya Allah memilih kalian. Memilih untuk kalian, maaf ya. Memilih apa? Kan gitu. Ad-dina, agama ya. Apa ciri objeknya itu, Pak Puguh? Mana? Kemarin apa mana? Maf'ul bih harus ya, dibaca dina. Allah telah memilih agama. Maksudnya agama apa? Agama Islam. Kan tadi sudah disuruh Islam kan? Jadi Islam itu ya, agama yang tidak hanya diturunkan kepada Nabi Muhammad. Ingat ya, itu yang harus digarisbawahi. Jadi agama Islam adalah agama para nabi terdahulu. Ya, itu. Agama tauhid ya. Allah telah memilih untuk kalian agama ini, itu agama Islam. Fala tamutunna, maka janganlah, ini ada nun yang bertasydid, namanya apa? Sering saya terangkan. Nun apa Pak? Nun tahu? Nun tahu? Tauhid. Taukid Pak. Tauhid itu mengesahkan Allah. Taukid. Nun apa? Nun taukid itu gampang ya, cirinya nunnya jadi fungsinya apa nun taukid ini, Pak? Untuk menguatkan taukid, ya. Ada kalau dalam sunnah itu sama sunnah muakkadah, ya. Dia bersambung dengan asalnya gini ya. Kalau saya tulis asal, kalau sebelum ada nun taukid gini, Pak. Fala tamutu, ya gini. Apa artinya? Janganlah kalian mati. Nggak boleh mati nih. Ya. Maka janganlah kalian. Lebih kuat mana? Kalau ditambahkan nun taukid. Nah, karena ditambahkan nun taukid, wawunya hilang ya. Nah, wawunya nih hilang nih. Karena dia akan bersambung dengan nun bertasydid. Nah, ya. Kecuali nunnya tidak bertasydid. Nah, karena nunnya bertasydid, wawunya hilang, gitu ya. Jadi langsung disambung dengan nun. Tamu, gitu. Nah, terjemahnya bagaimana nun taukid ini? Banyak terjemah kalau bahasa Indonesia, bisa benar-benar atau sekali-kali, gitu ya. Janganlah kalian sekali-kali mati. Jangan sembarangan mati maksudnya. Jangan asal mati, ya. Jangan main mati aja. Illa, kecuali, ada kecualinya Pak. Jangan main mati kata Allah nih, ya. Kata Nabi Yakub kepada anak-anaknya, ya, dan Nabi Ibrahim, ya. Jangan kalian sekali-kali mati, illa, kecuali wa antum muslimun. Kalian dalam keadaan gitu, bisa wawunya itu wawu hal namanya ya. Dalam keadaan muslimun, orang-orang yang berserah diri, ya. Itu waw itu dan itu maksudnya waw hal namanya. Ya, sedangkan kalian atau dalam keadaan kalian orang-orang yang berserah diri, ya. Bisa diartikan dan nggak apa-apa kalau bingung ya. Coba kita ulangi ya. Ini satu ayat ini sudah tidak ada yang hitam ini, ya. Ini hanya pemantapan materi saja ya. Coba kita ulang, hanya waswa saja ya. Waswa itu artinya berwasiat. Kita ulangi.
Wa wassa dan biha dengannya Ibrahimu banihi kepada, kita tambahkan kepada ya, kepada wa Yaqubu. Nah, makanya tadi saya wakaf di situ Pak, bisa wakaf di situ ya, wa Yaqub. Nah, kalimat berikutnya itu isi wasiatnya gitu ya, hanya boleh wakaf di situ ya. Jadi sebetulnya tanda wakaf itu tidak asal ngasih tanda wakaf Pak ya, itu fungsinya itu untuk kita memahami kalimat, apalagi kalau wakafnya wakaf lazim ya, karena wakaf lazim tabrak aja. Itu wakaf lazim apa tandanya Pak? Mim. Fala yahzunka qauluhum. Wakaf lazim tuh, surat Yasin. Banyak yang ya karena ayatnya pendek dihajar aja. Ya, ya. Wala yahzunka qauluhum inna na'lamu ma yus. Nah, itu berhenti di situ Pak. Wahai Muhammad, kata Allah nih, karena Allah gitu ya. Wahai Nabi Muhammad, jangan sampai ucapan mereka itu menjendihkanmu, membuatmu sedih gitu. Gitu. Ya berhenti di situ. Fala yahzunka qauluhum. Ya. Nah, kemudian Allah katakan apa? Inna na'lamunya itu firman Allah. Sesungguhnya kami wahai Muhammad gitu ya. Jadi kalau disambung qaulul maqal ya, bingung. Ini perkataan orang kafir, orang perkataan Allah, tabrak aja. Nah, lalu apa isi pesan wasiatnya itu apa? Ya baniya, wahai anak-anakku, innallaha yastafa, ya Allah memilih, dia memilih lakum ad-dina, agama ini, agama apa? Islam. Ya. Fala tamutunna, janganlah kalian sekali-kali mati. Ya, itu untuk menegaskan, jangan main mati aja kata Allah. Gitu ya. Ya gimana umur ya, iya, siapkan tuh, ya. Jangan main mati, jangan mati dulu. Illa wa antum muslimun. Dan kalian orang-orang berserah, ya itu bisa artinya dalam keadaan kalian orang-orang berserah diri ya, wawunya wawu hal namanya ya. Silahkan dicoba. Dan berwasiat Nabi Ibrahim kepada anak-anaknya. Dengannya mana? Dengannya ada bihanya. Ya. Ibrahim kepada anak-anaknya dan Yakub. Ya. Wahai anak-anakku, sesungguhnya Allah memilih bagi kalian agama, maka janganlah kalian mati. Ada apanya? Ada nunnya. Janganlah kalian, tambahkan apa? Kalian sekali-kali gitu ya. Jangan sekali-kali kalian mati ya gitu. Jangan sekali-kali kalian mati kecuali dalam berserah diri. Ya gitu ya. Jadi itu fungsi nun taukid ya Pak ya, paham ya? Kalau terjemahnya bebas, sebetulnya terjemahnya tidak baku harus sekali-kali. Bisa artinya benar-benar. Ya, jadi kalau saya katakan ini, saya besok akan datang ya. Nah, lebih kuat mana? Saya besok benar-benar akan datang. Nah, lebih meyakinkan ya. Nah, itu nun taukid itu namanya ya. Silahkan ada lagi? Ya, wasa dan berwasiat dengan wasiat itu Ibrahim kepada anak-anak laki-lakinya dan juga Yakub. Wahai anak-anakku, sesungguhnya Allah telah memilih bagi kalian agama Islam ini, maka janganlah sekali-kali kalian mati kecuali kalian dalam keadaan muslim. nah, ya, luar biasa. Ya, itu ya. Oke, kita lanjut. Apa am? Ataukah kuntum kalian adalah syuhada, jama' dari syahid, apa syahid? Ya, yang bersaksi ya. Nah, kalau syuhada berarti orang-orang yang bersaksi atau orang-orang yang menyaksikan. Mereka katakan Ibrahim itu Yahudi, kata Ahlul Kitab. Ada yang orang Nasrani
Ibrahim Nasrani gitu ya. Begitupun Yakub ya. Yakub itu nanti punya anak berapa? 12 ya, yang menjadi cikal bakal Bani Israel. Bani itu apa Pak artinya? Anak. Anak-anak. Israel ya, Nabi Yakub. Jadi berarti Bani Israel anak-anak Nabi Yakub gitu ya. Bani Adam ini kita semuanya Bani Adam. Ya. Nah. Bani Israel anak keturunannya Nabi Yakub ya. Jadi jangan sembarangan main laknat kepada Bani Israel. Bani Israel itu baik. Ya dalam arti anak keturunannya Nabi Yakub ini kan para nabi itu ya. Ya walaupun ada yang ya zalim ya ada ya. Apa? Ketika hadoro hadir. Hadir itu apa Pak? Bahasa kita ya. Apa hadir? Datang. Ketika datang ini ya. Nah, perhatikan ya kalimatnya. Ketika datang. Nah, kalau dalam bahasa Arab objek itu bisa didahulukan Pak. Objek bisa didahulukan sebelum sub. Nah itu ya pahami dulu ya. Perhatikan kan kalau kita ya kalau setiap hari Sabtu ini udah belajar nih. Yakuba. Nah, perhatikan Yakuba. Kenapa dibaca Yakuba Pak Ajiji? Mana apa tadi mana Pak Pugu? Kenapa? Mana? Berarti Yakuba ini sebagai apa? Sebagai objek ya. Coba bayangkan. Objek terletak sebelum subjek. Kalau bahasa kita, saya makan nasi. Nah sekarang nasinya dibalik ada di depan. Ya. Nah bingung kan? Itu kalau bahasa Indonesia pasti ngaco. Cuma kalau bahasa Arab tidak. Diutak-atik bisa. Ya. Ketika datang Yakuba kepada Yakub. Nah yang datang ini apa atau siapa kan gitu ya. Yang datang adalah al-mautu. Cirinya rofa itu ya. Faro ya. Pak Pugu ya. Apa faro itu? Ya. Fa'il harus rofa. Ya. Ya. Mautu itu berarti sebagai sub. Ketika datang Yakuba kepada Yakub. Yang datang apa? Al-mautu. Berarti kalau kalimatnya kita sempurnakan. Ketika kematian mendatangi Yakub. Nah, gitu kan? Itu. Berarti Nabi Yakub ini sedang apa nih? Ya, menjelang ajalnya, kan gitu ya. Ketika kematian ya sudah mendekati Nabi Yakub. Datang kepada Nabi Yakub, gitu ya. Jadi Yakubnya sebagai ya jadi untuk mencirikan objek boleh kita berikan kata sisipan kepada gitu ya. Coba kita ulang ya. Kuntum kalian adalah syuhada orang-orang yang bersaksi atau menyaksikan. Ketika hadara Yakuba kepada al-mautu kematian ya. Ketika kematian mendatangi Yakub. Ya. Ketika qala siapa? Nabi Yakub berkata libanihi kepada anak-anaknya yang 12 orang sebelum ya ajalnya menjemput. Nabi Yakub mengumpulkan 12 orang anak. Ya, bukan mau bagi warisan, Pak. Ya, bukan wasiat tentang harta. Isi wasiat Nabi Yakub ini apa? Nah ini ya, yang nanti bisa aja kalau bapak-bapak kita semuanya lah gitu ya. Bisa bapak-bapak duluan saya terakhir kan ya. Atau saya terakhir bapak duluan. Ya kan semuanya pasti mati kan. Pesannya apa Pak? Wasiatnya apa? Wasiat Nabi Yakub itu ta'buduna. Apa yang ta'buduna kalian sembah mimba dari sesudahku, sesudah kematianku. Nah itu pesannya. Apa yang akan kalian sembah sesudah kematianku.
Kalau orang sekarang, apa yang bakal kamu makan? Apa yang akan kalian makan sesudah aku mati? Ya, mikirin makan tuh. Makan terus kalau orang sekarang ya. Bukan mata kulu, bukan mata buduna, mata kuluna. Apa yang tak buduna kalian sembah mimba'di dari sesudahku. Pertanyaan, ya. Makanya bagusnya ini wakaf. Saya pikir yang di mushaf yang lain itu bahkan mimba'di ini wakaf lazim, kalau tidak salah ya. Makanya saya kalau baca ayat ini selalu berhenti di ba'di. Itu berhenti sampai situ tuh. Ya kan pesannya Nabi Yakub, apa yang akan kalian sembah sesudah kematianku kan gitu. Nah, berhenti di situ. Nah, ya. Nah, kemudian dijawab oleh siapa? Oleh anak-anaknya. Qalu. Nah, kan gitu, tanya jawab tuh. Ya, kalau tanya jawab kan gitu, berhenti dulu, Pak. Jangan main nyerocos aja kan gitu. Ya, itu fungsi wakaf ya. Jadi kalau tidak salah, ya silakan nanti Bapak ada yang pegang mushaf gitu. Ya, kalau pegang mushaf ya, dilihat ya. Sebab kalau tidak salah ya, entah wakaf lazim atau wakaf ya. Kalau tidak salah ya. Setiap mushaf itu tanda wakaf berbeda-beda. Ada yang ada wakafnya, ada yang tidak ada. Gitu ya. Kalau saya selalu berhenti di ba'di, ya. Karena kalimatnya itu berhenti itu. Apa yang kalian sembah, apa yang akan kalian sembah sesudah aku mati kan gitu. Ya. Nah, kita lanjut ya. Hah? Qaf. Nah, itu kan bagusnya berhenti kan? Baiknya berhenti, ya. Qaf, ya. Ya macam-macam. Ya, setiap mushaf beda lah ya. Jadi tidak terlalu. Ya. Makanya mufassir itu Pak, kalau orang ahli tafsir itu menafsirkan itu selain tanda wakaf itu memang berarti sekali gitu ya. Selain mereka memahami dari kalimat, karena tanda wakaf itu tidak sembarangan. Gitu. Kemudian mereka berkata, jawaban anak-anaknya ini apa? Na'budu, kami menyembah ilahaka, Tuhanmu, ya. Kami akan menyembah sesembahanmu, ya, yang engkau selalu tunduk kepadanya, gitu kan? Ilah, Tuhanmu. Wa ilaha abaika, dan Tuhan. Nah, disebutkan Ibrahim, wa Ismaila, wa Ishaqa, ilaha wahida, Tuhan yang satu, Tuhan yang esa. Nah, itu jawaban dari anak-anak Nabi Yakub. Berarti anak-anak Nabi Yakub ini orang-orang soleh, apa ya? Walaupun dulu sempat hendak membunuh Nabi, karena Nabi Yusufnya nggak mati. Ya, artinya tidak sampai membunuh. Nah, kan taubat. Nah, ya. Kalau membunuh kan dosa besar, Pak. Ya, akhirnya tidak jadi membunuh karena Nabi Yusufnya tidak jadi meninggalnya, kan gitu. Bertaubat, diterima taubatnya. Nah, ya. Makanya di sini bisa disimpulkan seluruh anak-anak Nabi Yakub itu adalah orang-orang soleh. Karena dia mengatakan semua di antara semua mereka itu menjadi nabi, gitu ya, menjadi nabi. Hanya nabi dan rasul yang wajib kita ketahui hanya satu, Nabi Yusuf, ya. Berarti sisanya 11 orang, ya, itu tidak jadi nabi. Ada yang mengatakan nabi dan rasul malah, gitu ya. Tapi tidak sampai menjadi nabi yang wajib diketahui, ya. Kan yang hendak membunuh Nabi Yusuf itu berapa orang, Pak? 3 orang. Hah? 11. Hah? Berapa? Ya. Ya, wa nahnu usbatun. Usbah itu berapa? 10. Ya, kalau nggak tahu jawab apa nggak tahu. Jangan tebak-tebakan. Allah alam gitu ya. Ya, Sarah 10. Kalau bilangan iya, Bunyamin kan adiknya.
adik cucu tega bener. Adik kandung maksudnya Pak. Sisanya itu kan saudara lain ibu. Gitu ya. Ya kalau Bunyamin adik kandung, wah kejam bener nih. Adik kandung dibunuh, main bunuh aja kan itu ya. 10 orang ya. Usbah itu ya 10 ya, bilangan 10 untuk kelompok ya. Asyarah itu bilangan umum. Asyarah ya. 10 orang hendak membunuh. Satu orang katakan la taqtulu Yusuf. Cukup walqu fi ghayabatil jub. Gitu ya. Jangan dibunuh deh. Ya, masukkan ke sumur aja. Ya. Jadi 9 orang niat bunuh, yang 1 orang ya, hebat tuh ya. 1 orang mempengaruhi 9 orang ya. Kalau hakim MK kan enggak. 1 orang enggak bisa apa-apa. Ya, jadi luar biasa ya. Itu ya. Ilaha wahidah, Tuhan yang Maha Esa. Wa nahnu, dan kami, lahu baginya atau kepadanya, pada al muslimun adalah orang berserah diri ya. Ini hanya satu saja kosakata baru, hadoro. Ini hadoro ini bahasa Indonesia, hadir. Ya, siapa yang hadir? Hadir. Anak perempuannya hadirah. Kata kerjanya hadoro, yahduru. Ya, ada hadorot. Ya, diulang. Kuntum adalah syuhada. Ya, hadara, datang, ketika hadir, datang, Yaquba. Nah, kita tambah kata kepada ya, supaya tahu ini sebagai objek. Apa yang datang? Al-mautu, kematian. Qala libanihi. Nah, ya. Tanda seru, bukan tanda seru apa? Tanda kutip gitu ya. Tanda kutipnya kan ini perkataan Nabi Yakub. Pesannya, wasiatnya. Ma ta'buduna min ba'di. Sesudahku. Nah, ini ya, itu tanda kutip tuh ya. Kalau kalimat kita kan bahasa Indonesia kan gitu. Ya, tanda kutip, apa yang akan kalian sembah di sesudahku. Tanda tanya. Nah, sampai situ tanda tanya. Nah, selesai, lanjut lagi. Qalu, mereka berkata, ya. Berarti tanda kutip lagi kan gitu ya, kalau bahasa Indonesia kan gitu, Pak. Kita belajar bahasa Indonesia gitu. Mereka berkata, na'budu ilahaka wa ilaha abaika. Nah, disebutkan Ibrahima, Ismaila, wa Ishaqa, ilaha wahida, Tuhan yang satu, Tuhan yang esa. Wa nahnu, dan kami, lahu baginya atau kepadanya, muslimun, orang-orang yang berserah diri, gitu ya. Titik. Gitu ya. Nah, sempurna itu kalimat. Ya, silahkan dicoba. Ayo, ada? Kuntum? Kalian orang-orang yang bersaksi menyaksikan ketika kematian datang kepada Yakub. Wah, hebat nih. Ketika Yakub berkata kepada anak-anaknya, apa yang kalian sembah dari setelah kematian itu? Ya. Mereka berkata, kami menyembah Tuhanmu dan Tuhan bapak-bapakmu, yaitu Ibrahim dan Ismail dan Ishak, Tuhan yang satu, dan kami kepada Allah orang-orang yang berserah diri. Nah, ya, udah paham ya kalimatnya. Kalau udah paham enak merangkai seperti itu, ya. Jadi terdengar lebih pas, ya. Kalau kita memang sudah menguasai perkata, ya. Jadi ini fungsi kita ngaji terjemah Al-Quran perkata, ya. Kita lanjut ya. Tilka itu apa? Itu merujuk kepada ummatun, umat. Nah, umat ini berarti umat-umat pada masa Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, Nabi Ishak, Nabi Yakub, dan seluruh orang-orang soleh gitu ya. Itu adalah ummatun. Nah, bahasanya umat. Ummatun qad, apa qad? Sungguh kosakata baru, kholat. Kholat itu artinya telah berlalu. Ya,
telah lewat. Makanya di ayat sebelumnya wa idza khala ba'duhum, khala itu bertemu ya. Ketika sebagian mereka bertemu sebagian yang lain. Nah, khala ya, artinya telah lalu. Umat itu sungguh telah berlalu ya. Masa itu telah berlalu. Sudah lewat masanya itu. Ya, kenapa? Ya, kamu jangan mengklaim ya seolah-olah bagian dari mereka. Tidak. Laha baginya, maksudnya bagi itu umat. Ya, bagi umat yang sudah lewat tadi apa yang kasabat, dalam hal ini dia tapi mereka umat gitu ya maksudnya ya. Dalam konteks bentuk tunggal dia untuk umat. Umat itu mudzakar muannas. Muannas. Apa cirinya? Ada tamar. Nah, kan gitu ya. Dalam konteks dia ini maksudnya mereka gitu ya. Paham ya? Baginya itu umat maka sabat apa yang dia kerjakan. Apa yang umat itu kerjakan? Kamu tidak ada hubungannya. Kebaikan mereka untuk kebaikan untuk mereka sendiri. Walakum dan bagi kalian maka sabetum apa yang kalian kerjakan. Nah, ya kamu usahamu baikanmu untuk dirimu sendiri, gitu ya. Wala tus'aluna dan tidak kalian tidak ditanya amma dari apa yang kanu mereka adalah ya'malun mereka kerjakan ya. Yang udah lalu ya, umat perilaku umat yang terdahulu yang baik yang buruk tidak akan diminta pertanggungjawaban kepada kita gitu ya. Kita ulangi, tilka itulah ya. Itu tilka itu untuk kata tunjuk muannas ya. Kalau mudzakarnya apa? Zalika gitu ya. Zalikal kitabul la raiba fihi. Itulah umat qad khalat sungguh telah berlalu. Umat itu sungguh telah berlalu ya. Laha ma kasabat baginya apa yang dia kerjakan, atau boleh diganti dengan mereka dalam konteks umum bisa ya. Tapi dalam konteks kalimat itu tetap dia ya. Walakum dan maka sabetum apa yang kalian kerjakan. Wala tus'aluna dan tidaklah kalian ditanya ya atau diminta pertanggungjawaban. Amma kanu ya'malun. Mereka adalah mereka kerjakan ya. Coba kita terjemahkan sama-sama ini terakhir ayatnya nih. Nanti di ayat terakhir juz 1 sama ini, Pak. Ya, jadi kalau Bapak hafal ayat ini udah hafal 2 ayat berarti ya. Ya, coba. Itulah umat sungguh telah berlalu. Baginya apa yang dia kerjakan dan bagi kalian apa yang kalian kerjakan. Dan tidaklah kalian ditanya dari apa yang mereka kerjakan ya. Ayat ke 134 ya dengan 141 sama berarti ya. Juz 1 ini sampai 141 ya. 1 juz. Ya. Silahkan dicoba. Ya, ada lagi. Silakan. Itulah umat sungguh. Itulah umat Sungguh. Ya. Baginya apa yang telah dikerjakan dan bagimu apa yang telah dikerjakan. Dan tidaklah kamu akan ditanya tentang apa yang dikerjakan mereka. Tentang apa dengan mereka. Yang mereka Bingung. Ya, intinya kalian tidak akan ditanya terhadap apa yang telah mereka kerjakan itu, Pak. Ya.
Alhamdulillah, ini satu halaman lagi juz 1 selesai ya. Ya, halaman terakhir itu kosakata baru 10, Pak. Ya, selesai itu satu pertemuan. Karena banyak nama-nama nabi ya. Ibrahim, Ismail, Ishaq, Yaqub, Al-Asbat. Nah, diulang-ulang tuh nama-nama nabi. Musa, Isa, Nabiun, ya, Nabiun, nabi-nabi ya. Ya, jadi itu hanya 10 kosakata baru. Nah, ya. Dihafal aja kosakata sekarang nih baru nih. Baik ya, cukup ya insyaallah. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dan Allah, wa ajma'in wa afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.